Banyak orang bertanya, dari mana ya asal usul Tuan Guru Batak itu katanya? Yang pasti bukan Tuan Guru orang Batak, bukan. Allahu Akbar. Nahu parsana bihani Tuan Guru Batak Naro sian siata Bapak Tuan Syekh Raja Guguk. Siapapun tokohnya membuat kita belah, maka itu harus kita lawan. Tidak boleh ada keterpecahan dan keterbelahan. Sampai kiamat kita bertanggung jawab terhadap kerukunan, kebinekaan, kedamaian bangsa ini. Kita semua terinspirasi dengan perjuangan guru kita, Tuan Guru Batak. Maka nasihat saya kepada para politisi, para elit, dan seluruh komponen anak bangsa ini adalah Tuan Guru Batak mampu mempersatukan itu semua, dan kemudian kiprahnya saya mengetahui juga di tingkat Sumatera Utara selama ini cukup berperan untuk bisa mengajak umat Sumatera Utara ini untuk memilih event-event politik, termasuk memilih pemimpin di Sumatera Utara ini. Dan saya juga mengetahui persis, beliau juga sering diundang oleh tokoh-tokoh nasional, karena memang pandangan-pandangan beliau yang menyejukkan buat kita semua. Saya mengakui tempat ini dan saya mengikrarkan diri saya salah satunya murid ada di sini. Karena kita kenal betul, tak ada yang tak kenal beliau ini. Beliau sebagai guru merupakan titisan berat sekali ini, berat sekali. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun berdoa semoga Tuan Guru Batak Syekh Sakban Raja Guguk semoga diridhoi, diberi keberkahan, kemudahan-kemudahan, kesehatan terlebih, tentu juga rezeki yang berlipat ganda. ada dua yang harus dimiliki para ulama dan tokoh-tokoh agama. Yang pertama, dia sebagai penerang umat, memperbaiki akhlak bangsa. Yang kedua, dia harus hadir sebagai garda terdepan sebagai perekat bangsa. Al-Mukarram Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Saban Raja Guguk. Tuan Guru ini muda dalam usia, tetapi sungguh pun muda dalam usia. Saya merasakan beliau ini di samping ulama juga cendekiawan, dan saya merasakan dalam jiwa beliau ada sifat yang baik, yaitu nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan rasa cinta kepada saudara-saudaranya di negeri ini, bahkan saudara-saudaranya di seluruh dunia, umat hamba Allah, umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengunjungi Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Saban Raja Guguk silaturahmi, karena seorang pemimpin itu harus dekat dengan ulama dan warok. Jadi saya dari Jakarta, saya dari sendiri mengunjungi beliau sebagai tokoh dan sekalian panutan bagi kaum muslimin, tidak hanya muslimin saja, termasuk juga beliau ini adalah tokoh keberagaman kebangsaan. Luar biasa, Abang Tuan Guru Batak. Hari ini saya dapat kehormatan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan juga kepada Amang Raja Guguk, bawakanlah ini Amang dalam setiap ceramah, agar kiranya pola arah pembangunan kita itu lebih mengarah kepada DNA-nya Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan beliau adalah seorang sufi perekat bangsa. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Perjuangan dakwah beliau dan kemampuan dalam berkarya diteruskan oleh anak beliau,
yaitu Adinda Tuan Guru Batak Syekh Dr. Saban Raja Guguk. Alhamdulillah, di tempat kita berzikir bisa berguru. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Saban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naksabandia. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Saban Raja Guguk, Mursyid tarekat Naksabandia, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Banyak orang bertanya, dari mana ya asal usul Tuan Guru Batak itu katanya? Yang pasti bukan Tuan Guru orang Batak, bukan. Ayah saya dulu dipanggil Syekh Batak. Karena kita di daerah Batak minoritas, sering tokoh-tokoh datang, para tokoh, para jemaah sering memanggil Syekh Batak. Di masa saya, Tuan Guru itu konotasi atau kata lain dari ulama. Di Besilam, di Riau, di Gorontalo, bahkan beberapa hari lalu saya baru ketemu dengan Tuan Guru Bajang. Ada di YouTube itu, 2 TGB ketemu, Tuan Guru Batak dan Tuan Guru Bajang. Kita bicara kerukunan. Karena langkah Tuan Guru Marga Raja Guguk orang Batak, lebih kepada panggilannya Syekh Batak, Tuan Guru Batak. Di masa saya, itu menjadi populer. Maka banyak tokoh-tokoh mengatakan itu jangan. Saya pertama agak sedikit kurang berkenan karena jemaah kita itu kan banyak Jawa, banyak Mandailing. Tapi setelah saya pikir-pikir, kok orang menyebutkan ini saya merasa tidak bangga, justru saya bangga. Dan ingat dulu kata-kata nasihat dari orang tua kita dan tokoh-tokoh, justru ini keberkahan. Dari situlah kemudian saya mengamini, bahkan menguatkan poda-poda, pasu-pasu sebutan orang Tuan Guru Batak. Jadi ini penguatan dakwah kultural. Apa dibilang orang-orang dahulu? Unang songemanggani raja, diperbuet buena ale tarurang bonana. Unang mago adat di bain agama, alana hidup mata daho kita, pinopar di Raja Batak nama salah. Biar agak seram Tuan Guru Batak itu.
bahwa sekarang ini tugas kita adalah merekatkan persaudaraan, membangun kerukunan. Tidak boleh ada keterpecahan dan keterbelahan karena agama, karena budaya, karena adat, apalagi karena politik rendah. Seluruh anak negeri dan sampai kiamat kita bertanggung jawab terhadap kerukunan, kebinekaan, kedamaian bangsa ini. Kita bersatu bukan karena politik, karena cinta dengan bangsa ini. Kita di pondok ini terus menyemai damai. Sering datang tokoh-tokoh di sini, kita buat silaturahmi kebangsaan lintas agama. Ini menegaskan kepada kita, agama itu hadir untuk menyemai damai. Agama itu turun untuk menanam cinta kasih. Agama itu untuk mempersaudarakan. Maka kalau jika ada ulama, jika ada tokoh, siapapun tokohnya, apabila dia bicara agama, mengusik kebangsaan, mencederai kerukunan, mengganggu stabilitas bangsa kita, membuat kita belah, maka itu harus kita lawan. Kenapa? Karena negeri ini bukan cuma milik kita, Bapak Ibu. Saya itu sebentar, Pak Kapolda sebentar, Kapolres sebentar, Ketua MUI sebentar, Pak Pendeta sebentar, bahkan Presiden pun sebentar, maksimal 2 periode. Tapi negeri ini harus berjalan, memiliki masa depan yang panjang sampai kiamat. Maka tidak boleh kita mewariskan yang bisa mengusik kebangsaan kita. Dan ini pesan yang selalu saya sampaikan. Oleh karenanya, melalui mimbar ini, di depan Kapolda, depan Bapak Ibu sekalian, kita ingin tegaskan, kalau ada ajakan seruan atas nama agama, mengganggu stabilitas, mengganggu persaudaraan kita, memberikan keterbelahan, potensi keterbelahan negeri kita, sekali lagi kita harus kuat dan solid bahwa itu bukan ajaran agama. Saya kumpulkan tokoh-tokoh lintas agama. Saya katakan di hadapan tokoh lintas agama, jika ada tokoh agama, dia bicara agama, tapi mengusik kebangsaan, mengusik persaudaraan, dan berpotensi membelah umat, membelah bangsa, itu harus kita lawan. Kenapa? Karena negeri ini bukan milik para politisi, bukan milik kita sesaat, milik cucu-cucu kita. Jadi, kemajemukan, keragaman, dan kebinekaan adalah sunnatullah, adalah kehendak Tuhan. Maka kita di alam demokrasi ini, berbeda pilihan itu suatu yang biasa. Itu keniscayaan. Maka nasihat saya kepada para politisi, para elit, dan seluruh komponen anak bangsa ini adalah berpolitiklah dengan menjadikan persatuan dan keutuhan bangsa dan negara di atas segala-galanya, di atas segala kepentingan apapun. Karena negeri ini akan kita wariskan kepada generasi keturunan dan anak cucu-cucu kita sampai hari kiamat. Saya mengajak kepada para ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat agar kita sama-sama mencerdaskan anak bangsa agar tidak terjebak kepada politik identitas yang negatif, politik yang sempit, politik uang, politik yang penuh dengan kebencian, politik segregasi, dan segala bentuk politik yang berpotensi memecah belah bangsa kita. Dan ingat, agama itu hadir untuk mempersaudarakan. Kita semua terinspirasi dengan perjuangan guru kita, Tuan Guru Batak, untuk memperjuangkan keharmonisan persaudaraan sejati dan memperteguh nilai-nilai Pancasila. Guru Batak adalah tokoh yang mampu mengaktifkan Pancasila dalam tindakan. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Saban Raja Guguk beserta para tuan guru, para ulama, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tadi saya berbincang-bincang dengan Tuan Guru. Tuan Guru ini muda dalam usia, tetapi sungguh pun muda dalam usia. Saya merasakan beliau ini di samping ulama juga cendekiawan, dan saya merasakan dalam jiwa beliau ada sifat yang baik, yaitu nilai-nilai kearifan, kebijaksanaan, dan rasa cinta kepada saudara-saudaranya di negeri ini, bahkan saudara-saudaranya di seluruh dunia, umat hamba Allah, umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini adalah sahabat saya. Lagi bukan sekedar sahabat, tapi beliau juga adalah saudara. Kami punya ikatan yang sangat dekat. Kehadiran beliau, Syekh Dr. Haji Ahmad Sya'ban Raja Guguk ini membawa semangat kepada kami. Alhamdulillah, senang dan bahagia, bersyukur kehadirat Allah saya bisa bertemu Tuan Guru Batak, di mana beliau beserta seluruh keluarga besar Oriko yang ada di Sumatera Utara ini, terutama adalah bagian dari perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menata batin dan akhlak umat yang tentu tidak lepas dari perjuangan kakek-kakek dulu yang secara batinnya juga sangat kuat, zikirnya sangat kuat, orikonya sangat kuat, ilmu dan kalimatnya sangat dahsyat bahkan mendalam. Insya Allah dengan silaturahmi saya dengan Tuan Guru Batak ini kita bisa terus melanjutkan ukhuwah Islamiyah dan perjuangan dakwah Islam yang harus dilakukan. Untuk itu Tuan Guru saya janji, saya datang ke sini berarti saya sudah menjadi murid Tuan Guru. Apa yang bisa saya lakukan? Kasih petunjuk saya. Selama saya mampu, insya Allah akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Tuan Guru saya dengan menerbitkan buku yang akan dibaca akan menjadikan pelajaran pengetahuan kepada anak-anak kita ke depan. Insya Allah berkah dan selalu dijaga oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Tuan Guru di dalam menjalankan amanah mempersatukan umat di seluruh Sumatera Utara dan Jawa akan inspirasi kepada seluruh warga Indonesia. Saya apresiasi segala upaya dan pengajaran yang diberikan oleh Tuan Guru Batak selama ini di wilayah Sumatera Utara, khususnya keinginan Bapak untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih, semoga sukses. Sama kita muliakan, kita banggakan Tuan Guru Batak Dr. Ahmad Sya'ban Raja Guguk beserta segenap pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Simalungun beserta Kadang Semana Kabupaten Simalungun, kemudian tokoh masyarakat kita, masyarakat Simalungun, Bapak Haji Ahmad Anton Saragih yang pernah hadir juga bersama kami rombongan. Bagi saya sesungguhnya Pondok Pesantren ini bukanlah hal yang baru, dan sudah ini keempat kali saya berkunjung, dan ini fakta yang saya melihat bahwa untuk Sumatera Utara salah satunya
bahkan mungkin satu-satunya di Sumatera Utara di Indonesia yang boleh dikatakan inilah sebenarnya contoh kampung moderasi. Kenapa kampung moderasi? Kita mulai mengatakan bahwa Persulukan ini berada di tengah-tengah di antara dua rumah ibadah yang beda agama dengan Persulukan ini, yaitu diapit dua gereja besar yang ada di Simalungun ini. Jadi moderasi itu sendiri merupakan jalan tengah. Ya, ini orang sibuk membicarakan, memberikan antara agama, ya kan? Tetapi yang pastinya moderasi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah bahkan sudah masuk dalam RKJMN tahun 2020 sampai 2025 yang akan datang, bahwa moderasi beragama harus kita kembangkan ya sebagai suatu jalan tengah untuk menghindarkan adanya paham radikal, paham sempalan itu sendiri. Dan di kampung inilah salah satu yang kita bisa persaksikan dan kita rasakan. Jadi mari kita masyarakat Sumatera Utara ya berkunjung ke kampung ini, dan saya berharap akan kemenang dalam waktu tidak terlalu lama kita akan mencanangkan ini menjadi kampung moderasi. Tentu ada role model yang harus kita penuhi untuk itu, dan tentu kita berharap bahwa Sumatera Utara khususnya Kabupaten Simalungun bisa mencontoh, ya bisa mencontoh. Kenapa? Ini kita harapkan menjadi sebuah kerukunan antara umat beragama, miniatur kerukunan umat beragama di Sumatera Utara, Indonesia. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir mulia. Saya sedang bersama dengan Tuan Guru Batak Syekh Sa'ban Raja Guguk, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Bersama kami ada buku tulisan para sufi ahli titian, para sufi ahli ma'rifat, dan ada pula buku dakwah kerukunan dan kebangsaan, menambah khazanah kekayaan. Dan tasawuf ternyata tidak hanya berzikir dalam kelambu tasawuf, tapi juga membangkitkan semangat kebangsaan. Dan tasawuf berkarya menulis. Bagi penulis-penulis muda, motivasi menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau berdiri di masyarakat. Dari buku ini kita bisa melihat wawasannya yang sangat luas tentang dakwah, kegiatan untuk mengajak orang ke jalan kebenaran. Isinya tiada lain mengkaitkan antara nilai-nilai kebenaran Islam dengan prinsip-prinsip kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu buku ini asik untuk dibaca dan juga asik untuk didiskusikan. Dan akhirnya kita harus asik untuk merukunkan bangsa kita yang besar ini, sehingga kita bisa memiliki martabat yang tinggi. Itulah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Kalau di Lombok sana ada Tuan Guru Bajang, di sini ada Tuan Guru Batak. Alhamdulillah. Saya kenal Tuan Guru ini jauh hari lagi, masih kerja di Bank Syariah Mandiri, soalnya waktu itu masih hidup lagi almarhum ayah Anda. Karena ayah Anda, Tuan Guru, yang kita peringatin haulnya ke-9 ini memang sangat dekat sama keluarga saya, apalagi orang tua saya. Dan saya datang ke tempat suluk ini, alhamdulillah, tempat suluk yang di Medan luar biasa. Alhamdulillah, memang betul-betul niatnya untuk umat Islam, untuk kita lah semua, umat makhluk hidup yang ada di dunia ini, semua harus hidup berdampingan dengan damai.
guru kita yang cukup hebat. Kalau saya melihat dari awal beliau itu bergerak melalui kalbu. Kalau sudah melalui kalbu, saya yakin kerumunan lintas agama ini akan bisa bersatu di Sumatera Utara. Insya Allah Tuan Guru, mudah-mudahan. Saya tadi datang sudah doa. Di sholat zuhur juga saya sudah doa. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku Tuan Guru, dengan berkumpulnya pada hari ini kerukunan lintas agama ini, satukan hati kita. Terima kasih luar biasa Pak Bang Raja Guguk, Tuan Guru Batak. Hari ini saya dapat kehormatan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan juga kepada Amang Raja Guguk, bawakanlah itu dalam setiap ceramah, agar kiranya pola arah pembangunan kita itu lebih mengarah kepada DNA-nya Indonesia. Saya Haji Khairuddin Shah, Sarjana Ekonomi, Bupati Labuan Batu Utara, mengucapkan selamat kepada Tuan Guru Batak, Syekh Haji Dr. Ahmad Sakban El-Ramani, Raja Guguk. Semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT dalam melanjutkan pelayanan serta penerangan kepada masyarakat dan menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang multi. Tuan Guru Batak Syekh Dr. Haji Ahmad Sakban Raja Guguk ini hampir selevel Jalaluddin Rumi menciptakan buku ini. Isi buku ini tidak pada tataran kulit. Ini buku ini luar biasa. Jadi rugi kalau nggak bacanya. Tuan Guru Batak kita ini sukses. Kenapa? Tokoh agama bisa dikumpulkan di sini. Lintas agama. Dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini satu kebanggaan bagi kita. Terima kasih buat Tuan Guru sebagai tokoh agama suku Batak yang telah membuat buku ini dakwah kerukunan dan kebangsaan. Tentu melalui buku ini saya yakin tidak ada lagi keretakan, khususnya di Kabupaten Simalungun bisa menjadi baik kerukunan beragama. Kita boleh berbeda-beda, tapi kita tetap satu punya tujuan adalah membangun dari Kabupaten Simalungun, khususnya bisa membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Anggota DPR RI Komisi 3 Haji Nofri Aritonang berkunjung ke Padepokan Tuan Guru Batak, Syekh Ahmad Sakban Raja Guguk di Kecamatan Hatonduhan, Simalungun. Pada kesempatan itu, Nofri Aritonang juga membawa keluarga besar bertemu dengan Tuan Guru Batak. Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Raja Guguk menyambut hangat dan sukacita kedatangan anggota DPR RI Komisi 3 Haji Nofri Aritonang bersama keluarga besar di Pondok Persulukan Serambi Babu Salam Simalungun, Desa Jawa Tongah, Kecamatan Hatonduhan, Simalungun pada Jumat 23 Desember 2022 kemarin. Kedatangan Nofri Aritonang dari Jakarta sebagai anggota DPR RI berkunjung untuk silaturahmi dengan Tuan Guru Batak karena menurutnya seorang pemimpin itu harus dekat dengan ulama. Dalam kunjungannya, beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat turut hadir di Pondok Persulukan Serambi Babu Salam. Kegiatan yang dibalut dengan acara Ramatama ini membahas soal pembangunan di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Silaturahmi kali ini dengan tujuan dapat berdiskusi langsung terkait pembangunan apa yang bisa dilakukan untuk Kabupaten Simalungun, terlebih mengenai keberagaman masyarakat Pematang Siantar dan Simalungun, di mana antara agama dan adat tidak terpisahkan. Nofri Aritonang berpesan pada umat beragama, khususnya di Kabupaten Simalungun harus saling menghormati dan tidak membeda-bedakan. Saya mengunjungi Tuan Guru Batak, Syekh Ahmad Sakban Raja Guguk, silaturahmi, karena seorang pemimpin itu harus dekat dengan ulama dan warok. Jadi saya dari Jakarta, saya anggota DPR RI, mengunjungi beliau sebagai tokoh dan sekalian panutan bagi kaum muslimin, tidak hanya muslimin termasuk juga
beliau ini adalah keberagaman kebangsaan. Menurut beliau tadi tidak terpisahkan antara agama dengan adat. Ini kita setuju. Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Saban Raja Guguk mengatakan, silaturahmi Nofri Aritonang ini termasuk kunjungan rutin. Sebagai guru spiritualnya, Tuan Guru Batak memberikan doa dan upah-upah kepada Nofri Aritonang, sekaligus menyampaikan pesan-pesan penguat agar diberikan kekuatan dan kesehatan.